Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel ini untuk kita belajar bersama-sama ya. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan belajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana akan mengambil materi tentang hak asasi manusia, tentang kita semua saudara, kita semua sederajat gitu ya. Baik, untuk materinya bisa kalian lihat di bagian deskripsi bagian bawah ya. Bisa kalian lihat di situ. Itu untuk supaya kalian bisa lebih memahami lebih jauh, lalu kemudian bisa mencocokkan dengan penjelasan video ini dari video ini. Baik, ini materi semester 2 ya, untuk kelas 8 SMP semester 2. Saya akan menjelaskan satu bab untuk di bagian ini, yang mana berkaitan tentang hak asasi manusia. Baik, apa yang dimaksud hak asasi dulu? Asasi itu berarti dasar ya. Dasar. Hak berarti sesuatu yang harus kita terima. Nah, kebalikannya dari kewajiban. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau berikan. Kalau hak adalah sesuatu yang harus kita terima gitu. Hak asasi manusia kenapa dikatakan sebagai hak dasar? Itu karena hak tersebut sudah dimiliki oleh manusia tersebut sejak awal proses penciptaannya gitu. Jadi sejak awal proses penciptaannya sampai kemudian mungkin tiada ya, haknya itu melekat padanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hak asasi manusia, hak dasarnya manusia gitu ya. Baik, hak ini dimiliki manusia untuk hak asasi ini, atau biasa disingkat HAM, itu tanpa melihat perbedaan suku, tanpa melihat perbedaan ras, tanpa melihat perbedaan agama, jenis kelamin. Karena apa? Karena itu sifatnya memang mendasar gitu ya. Itu penjelasannya ya. Tetapi hak yang dimiliki setiap orang pun itu tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya. Kenapa tidak boleh sebebas-bebasnya? Karena ia berhadapan dan harus menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi kalau misalkan hak kita untuk berbicara, kita harus lihat juga berbicara yang seperti apa. Nah, kalau hak untuk berbicara kepada anak-anak itu berbeda dengan hak berbicara dengan orang yang lebih tua kan. Nah, itu masuk ke ranah etika sudah. Baik, hak asasi ini terdiri dari dua hak yang paling fundamental ya, yang paling mendasar, fondasi mendasar, paling dasar gitu ya, yaitu hak tentang persamaan dan juga hak tentang kebebasan gitu ya. Nah, tanpa adanya kedua hak ini, maka kita akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Jadi yang paling mendasar adalah hak persamaan, dan juga yang kedua hak kebebasan. Kebebasan sama dengan kemerdekaan kan. Baik, selanjutnya bagaimanakah perkembangan hak asasi manusia itu sendiri? Sejak kapan itu didengungkan gitulah. Sejarah perjuangan hak asasi manusia itu dimulai dari Socrates ya. Socrates, kemudian Plato dari zaman Yunani kuno, yang dipandang sebagai peletak dasarnya hak asasi manusia. Oke, kemudian dengan metode yang dilakukan oleh Plato ini kemudian mengajarkan untuk diakui dan ditegakkannya hak asasi manusia, karena
pada zaman itu kesadarannya akan pengakuan dan perlindungan HAM makin mengemuka, ya, makin gencar ketika raja-raja pada saat itu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi bahkan haknya sebagai raja pun dia dibatasi, ya, kepada rakyatnya. Kalau sewenang-wenang, maka itu dia berhadapan dengan haknya rakyat untuk hidup bebas, kan. Makanya dikatakan tadi kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya. Menunaikan hak bukan ditunaikan dengan sebebas-bebasnya, karena harus berhadapan dengan hak orang lain. Nah, disitulah kejelian kita untuk melihatnya. Baik, bagaimana perkembangan hak asasi manusia itu sendiri? Yang pertama, tadi sudah kita dengarkan bahwa hak asasi itu perjuangannya dimulai dari Socrates dan Plato, ya. Lalu kemudian pencatatannya dimulai sejak Kode Hukum Hammurabi. Hammurabi di masa kerajaan kuno dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perkembangan dan perjuangan HAM yang dapat dikaji atau diklasifikasi lebih mendetail, ya. Yang pertama itu dimulai dengan Magna Carta. Magna Carta itu di tahun 1215 di Inggris, karena itu terlahir dengan dipelopori kaum bangsawan yang memaksa raja untuk mengeluarkan Magna Carta tersebut. Apa itu Magna Carta? Itu isinya untuk petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk, kemudian larangan penuntutan tanpa bukti-bukti yang sah. Lalu selanjutnya, apabila seseorang terlanjur ditahan, maka raja akan berjanji untuk mengoreksi kesalahannya, begitu. Itu yang Magna Carta. Lalu kemudian ada Petition of Right, itu tahun 1628 juga di Inggris. Secara umum isi petisinya itu tentang pajak dan pungutan, ya. Jadi aturan-aturan yang seperti itulah yang kemudian memulai dimunculkannya hak asasi manusia. Oke. Lalu ada juga Habeas Corpus Act tahun 1679, masih tetap di Inggris. Lalu ada juga Bill of Rights tahun 1689, juga masih di Inggris. Lalu selanjutnya ada Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan di tahun 1776 di Amerika, yang berbunyi, ada bagiannya di situ, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dialihkan, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Jadi semua manusia yang lahir ke bumi, hak asasinya itu jelas hak hidup. Mereka berhak untuk hidup. Lalu kemudian memiliki hak untuk bebas. Bebas apa? Bebas mengungkapkan pendapat, bebas menjalani kehidupannya sendiri di seperti apa. Tetapi sekali lagi, hak asasi manusia berhadapan juga dengan hak orang lain, gitu. Apabila itu terbentur, maka ada hukumnya yang mengatur. Nah, itu nanti kita pelajari lebih jauh lagi di pelajaran selanjutnya. Kita bahas tentang hak asasi manusia dulu, ya. Lalu keenam, itu ada Declaration Destroyed the Holmes du Citoyen. Saya tidak tahu ini benarkah tidak untuk pengucapannya, ya. Mudah-mudahan benar lah, ya. Kemudian ada For Freedom of Franklin D. Roosevelt tahun 1941 di Amerika Serikat. Lalu kemudian Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Lalu dari situlah kemudian dikelompokkan menjadi 3 bagian dari hak asasi manusia ini, yaitu hak politik dan yuridis, hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan juga hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Oke. Jadi untuk diketahui saja dulu bahwa perkembangan dan perjuangan hak asasi manusia kalau dikaji itu seperti yang disebutkan tadi, ada berapa, ya? Magna Carta, Petition of Right, ada Habeas Corpus Act, ada Bill of Rights,
ada Declaration of Independence di Amerika, lalu kemudian ada Declaration des Detroit, the Homes Detroit, ini susah kali nyebutnya. Lalu kemudian For Freedom of Franklin D. Roosevelt, Universal Declaration of Human Rights, atau Piagam PBB di tanggal 10 Desember 1948. Ada 8 ya, ada 8 tingkatan. Lalu kemudian hak-hak asasi manusia itu macamnya apa saja? Ya, macamnya apa saja? Nah, dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia ini memiliki banyak bentuk. Ya. Nah, beberapa pandangan itu mengklasifikasikannya atau menyebutkan macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama, ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini mengatakan bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak hidup. Nah, kalau menurutnya Thomas Hobbes ya, satu-satunya hak asasi, hak dasarnya manusia adalah hak hidup saja, katanya. Lalu kemudian John Locke berpendapat berbeda lagi. Dia menambahkan bahwa hak asasi itu meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan juga hak milik. Ada 3 katanya, begitu. Tetapi kemudian secara umum hak asasi itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut ya. Oke, ada yang namanya hak asasi pribadi, ada yang namanya hak asasi politik, ada yang namanya hak sosial, hak asasi ekonomi, ada namanya hak sosial dan kebudayaan, hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan, gitu. Jadi ada 6 ya kalau diklasifikasikan. Itu kita ulangi lagi. Jadi, kalau diklasifikasikan maka hak asasi itu selain yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan John Locke tadi, itu ada 6, yaitu hak asasi pribadi atau personal right, ada hak asasi politik, political right, ada hak asasi ekonomi, property right, hak sosial dan kebudayaan, social and culture right, hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, right of legal equality, lalu kemudian hak asasi untuk mendapatkan perlindungan dalam tata cara peradilan dan perlindungan, procedural right. Oke, 7 ya, 6 ya, salah tadi, 6 saja. Baik, penghormatan dan penegakan HAM ini mutlak untuk dilakukan ya. Pemahaman tentang artinya juga awal dari proses penegakan HAM. Apa-apa yang harus dipahami bahwa sekali lagi hak asasinya manusia, hak dasarnya manusia itu sudah ada sejak proses penciptaannya. Sejak awal proses penciptaannya itu sudah melekat pada diri manusia itu. Oleh karena itu, tugas kita ketika mengetahui ada yang tidak diberikan haknya, itu boleh kita perjuangkan, begitu ya. Nah, dengan mengetahuinya berarti kita juga bisa menghargai, gitu, menghargai dan juga membantu penegakan HAM. Kalau tidak kita ketahui apa yang mau ditegakkan, ya kan? Lalu kemudian jika semua orang sudah menghargai dan menegakkan HAM atau hak asasi manusia tadi, maka terjadilah keserasian dan keseimbangan hidup berbangsa dan bernegara di negara kita tercinta ya. Baik, selanjutnya memahami jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa dikatakan hak asasi manusia ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Karena begini, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia itu momentumnya untuk meletakkan dasar hukum. Dasar hukum untuk apa? Untuk melindungi HAM bagi rakyat Indonesia.
Kenapa dikatakan melindungi HAM? Karena penjajahan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi sebelum kita merdeka kita dijajah, gitu. Dijajah, disuruh bekerja lah, disuruh bikin jalan lah, harta benda diambil lah, semuanya disetor lah kepada penjajah ya. Lalu kemudian kalau ada yang memberontak langsung ditembak mati lah atau apa segala macam. Jadi hak-hak asasi itulah yang diperjuangkan sehingga mendorong untuk ayo kita harus merdeka gitu. Nah setelah merdeka maka dimulailah peletakan dasar hukum untuk mengatur atau melindungi hak asasi manusia tersebut. Baik, jadi Pancasila kalau dalam hak asasi apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila apa tidak? Oh sangat sesuai. Kenapa? Karena Pancasila seperti tadi itu memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan atau penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, itu ditekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban gitu. Jadi diseimbangkan ya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu artinya di samping menuntut dan menerima hak, kita harus juga melaksanakan kewajiban. Ya, jadi jangan cuma menuntut hak, nah, kita juga harus menyeimbangkannya dengan melaksanakan kewajiban kita, gitu. Baik, jaminan perlindungan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan perlindungannya itu bisa dilihat pada hak dan kewajiban asasi manusia ya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian itu bisa dilihat pada alinea pertama, yaitu kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah ini menuntut jaminan bahwa semua yang ada di atas, semua manusia yang ada di atas bumi itu mempunyai hak untuk merdeka gitu ya. Hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu. Nah, itu menuntut hak gitu, hak asasinya. Lalu kemudian selanjutnya ada juga ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Nah, kalau di dalam ketetapan MPR ini, kalau tadi di setiap alinea ada ya, di setiap alinea ada untuk di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menyebutkan secara tegas untuk meminta pengakuan hak asasi manusia. Jadi sejak awal negara kita didirikan itu sudah untuk menegakkan HAM gitu, untuk menegakkan HAM. Seperti tadi kemerdekaan adalah hak segala bangsa, berarti hak merdekanya kita, hak kebebasannya kita diminta karena pada saat itu dijajah. Lalu kemudian di alinea yang kedua adalah ada pernyataan menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, berdaulat, adil dan makmur. Nah itu hak semua itu. Nah, hak-hak tersebutlah yang harus dipenuhi oleh negara dengan cara apa? Yang pertama harus merdeka dulu gitu. Kemudian alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas kita. Nah, hak bebas juga di sini. Hak kebebasan diminta. Itu hak asasi, hak dasarnya kita. Kemudian ada juga di alinea keempat, bisa kalian lihat. Lalu yang kedua, selain di pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, jaminan perlindungan hak dan kewajiban itu juga ada dalam ketetapan MPR tadi. Ya, apa saja yang tercantum di situ? Yang tercantum dalam TAP MPR itu adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak kebebasan informasi, hak keamanan,
hak kesejahteraan, kewajiban, perlindungan, dan kemajuan. Jadi ada 9, ya. Ada 9 yang diakui di situ. Lalu kemudian selanjutnya ada juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia memang khusus untuk membahas ini, ya. Jaminan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ini, kalau tadi kan sudah dari yang pertama, dari pembukaan, jaminan dari pembukaan Undang-Undang 1945, lalu kedua dari TAP MPR, yang ketiga ini adalah dari undang-undang lagi. Jadi undang-undang dasar sama undang-undang berbeda, ya. Undang-undang dasar adalah undang-undang yang pertama kali dibentuk. Nah, selanjutnya ada juga perubahan undang-undang, ada juga apa istilahnya, ya, perubahan amandemen. Nah, tapi ada juga undang-undang lagi. Jadi ada beberapa peraturan yang saya kira pernah dipelajari juga sebelumnya, ya. Kemudian lanjut, ya. Selain TAP MPR tadi, ada juga Undang-Undang Nomor 39, ya, tentang hak asasi manusia di tahun 1999. Hak apa saja yang ada di situ? Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak kebutuhan dasar, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, yaitu tidak ada diskriminasi atau hak yang sama antara pria dan wanita. Lalu juga ada akui hak anak, ya. Nomor 10 itu hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, gitu, ya. Nah, berarti anak juga itu memiliki hak, gitu, ya. Kemudian selanjutnya, menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana cara kita menghargai dan melaksanakan hak dan kewajiban ini sesuai dengan aturan di negara kita, yaitu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu bisa dilakukan di banyak lingkungan. Kalau kita kan bersekolah berarti ada di dalam lingkungan sekolah. Kalau saat pulang dari sekolah berarti kita ada dalam lingkungan keluarga, ya. Pulang dari sekolah ke rumah nih, ada lingkungan keluarga. Lalu ada ketika kita keluar main-main, misalkan keluar bersilaturahmi dengan tetangga, berarti kita berada dalam lingkungan masyarakat. 3, ya. Sekolah, keluarga, masyarakat, ya. Ada juga lingkungan pergaulannya. Meskipun tidak dalam suatu kampung, tapi dia bergaul dengan orang-orang di luar kampung, maka itu tercipta juga lingkungan. Nah, lingkungan pergaulan lah namanya. Oke, baik. Sikap penghormatan terhadap hak asasi itu juga bagian terpenting, ya. Jadi selain tadi mengetahui tentang hak asasi manusia sebagai dasarnya kita, yang kedua untuk penegakan itu harus ada penghormatan, ya. Saling menghormati, sikap menghormati hak asasi kita orang lain, maka kita juga akan dihormati hak asasi kita. Jadi penghormatan terhadap hak asasi orang lain, itu juga bagian penting dari penegakan dan perlindungan hak. Nah, sikap positifnya adalah yang harus kita lakukan adalah ikut serta dalam menyelesaikan HAM, ikut serta dalam menyelesaikan hak pelanggaran HAM, ya, pelanggaran hak asasi manusia, baik bersifat lokal. Kalau kita masih sekolah berarti cukup di antara keluarga saja. Kalau di sekolah kita antara teman. Kalau di kampung atau di lingkungan sekitar kita berarti bersama dengan teman-teman paci-maci, ya, gitu, ya, atau tante, om, tetangga sekitar. Nah, apakah ketika seseorang kita lihat melanggar hak asasinya orang lain harus kita langsung tegur dengan keras? Nah, saya kira tidak, ya. Pertama, kita mengingatkan dulu,
mengingatkan dengan cara paling halus. Jadi mulai dengan cara yang paling halus dulu. Cara yang paling halus, lalu kemudian setelahnya tegur dengan agak keras. Ya, gitu ya. Kalau kita masih kanak-kanak, ya cukuplah dengan memberitahukan ke siapa yang lebih tua, yang lebih dituakan, gitu kan. Tapi dengan tetap menggunakan informasi yang benar. Jangan sampai, pastikan dulu informasinya benar. Kalau tidak benar itu bahaya. Anda bisa disebut sebagai penyebar hoax, gitu. Dan Anda bisa dituntut balik, gitu ya. Oke, jadi kebenarannya harus benar-benar dipastikan dulu. Nah, selanjutnya kalau sudah pasti kebenarannya, maka kita laporkan kepada yang berwenang, gitu. Nah, misalkan kepala kampung, kepala RT, ketua RT, atau minta pendapatnya orang tua dulu, gitu ya. Boleh begitu. Oke, baik. Itu saja untuk pelajaran hak asasi manusia kita pada mata pelajaran PKN kali ini. Kalau ada yang tidak atau kurang dipahami, silahkan ditulis di komentar. Saya akan jawab di situ. Ya. Oke, baik, itu saja. Selamat belajar. Kelas 8, ini sudah semester 2, berarti beberapa bulan lagi kalian akan naik kelas 9. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.